Kita semua, alhamdulillahirobbilalamin. Teman-teman yang saya banggakan, Ibu Mala izin saya langsung mulai saja Bu ya. Ya, tidak putus-putusnya teman-teman kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat serta hidayahnya hingga kita mampu bersama-sama ada di sini. Dan sebelum mulai teman-teman, pagi hari ini, siang hari ini kita akan masuk di coaching agenda. Jadi di coaching agenda ini kita sudah masuk di agenda 4. Agenda 4 ini kita sudah mulai berurusan tidak lagi dengan substansi materi, tapi sudah langsung masuk ke persiapan rancangan teman-teman untuk seminar ujian nanti. Ya, jadi mohon perhatiannya karena kita di sini tidak banyak lagi berteori, tapi langsung praktek. Maka harapan teman-teman bisa lebih menangkap apa yang saya informasikan. Karena pengalaman kemarin di satu angkatan, karena kita masuk coaching agenda, kemudian berbagai informasi saya sampaikan, karena merasa seperti maksudnya mungkin tidak terlalu benar yang disampaikan, karena memang saya hanya mengulang-ulang tentang materi yang sudah pernah didapatkan, dan akhirnya pas ujian diuji substansinya oleh penguji dan banyak yang nyaris gagal seperti itu. Jadi teman-teman mohon saja perhatiannya, beberapa informasi yang disampaikan mohon untuk dicermati. Terima kasih. Mungkin kita kenalan-kenalan dulu ya sebelum kita memulai. Apa kabar semua teman-teman? Bisa dibuka mute-nya? Unmute dulu. Alhamdulillah baik Bu. Oke. Terima kasih, mudah-mudahan signalnya juga baik ya. Dan sepertinya ini signal atau apa ya yang kurang. Oke, saya kenalan dulu. Nama saya Putri Dewi Stianingsih dan saya tinggal di Palu, lahir di Palu 21 Oktober 1974. Dan sama seperti Ibu Mala, saya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Teman-teman boleh kenalan dulu, bisa dikenalkan nama, instansi, kemudian apa ya, itu saja. Silakan dari Ibu Amelia, silakan Bu Amelia. Selamat pagi Ibu. Ya, pagi. Perkenalkan, nama saya Amelia Yosepin Kowaas, instansi saya Puskesmas Tambarana. Terima kasih Ibu. Oke, panggilannya siapa Bu? Bisa Amel, bisa Lia Ibu. Oke. Bu Amel, Puskesmas ya, KBS. Terima kasih Bu Amel. Selanjutnya Bu Purnamasari, silakan. Mohon izin Bu, perangkatnya Ibu Purnama ini bermasalah. Oh ya. Speakernya nggak bisa. Oke, Bu Purnama nanti juga bisa sama-sama pakai HP juga ya. Jadi aktifkan dua, matikan satu speakernya. Jadi suaranya dari HP. Seperti itu. Ya. Dan nanti bisa diperbaiki karena ujian nanti kita butuh speaker juga ya. Ini kita masih kurang satu ya. Iya Ibu. Oke, Ibu Purnama, makasih. Ada Ibu Hani Handayani, silakan Bu. Perkenalkan, nama saya Hani Handayani, instansinya Puskesmas Tangkura. Terima kasih. Oke, makasih Bu. Ibu Hani panggilannya Hani ya? Iya Ibu. Oke, makasih. Ibu Purnama nanti bisa pakai HP ya supaya bisa berinteraksi. Oke. Ibu Restu Anugrah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Anugrawati Soraya. Sering dipanggil Restu, instansi saya Puskesmas Lawanga. Bu Restu. Restu Anugrah. Oke. Dari Puskesmas Lawanga, Bu ya. Selanjutnya terima kasih Bu Selvi Tangkilisan. Ya, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Selvi Tangkilisan, dipanggil Selvi, instansi Puskesmas Malay.
Oke. Makasih, Bu. Makasih. Ibu Nyoman Nova Cahyanti, silakan. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, Pagi. nama saya Ninyoman Nova Cahyanti. Biasanya saya dipanggil Nova. Saya dari Puskesmas Suatu Tahu. Terima kasih. Iya, makasih Nyoman Nova ya. Ya, makasih. Selanjutnya Ibu Yerlince. Silakan. Izin perkenalkan, nama saya Yerlince Sesa, biasa dipanggil Ice, asal dari instansi Puskesmas Tentena. Terima kasih. Makasih Bu Ice. Ada Bapak Rival Werjianto. Silakan Pak. Ya, mohon izin Ibu, perkenalkan nama saya Rival Wirjianto, biasa dipanggil Ipal, instansi kerja saat ini Puskesmas Jintu, Kecamatan Lori Selatan. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Rival. Sampai selanjutnya ada Pak Erwin Dwi Pranoto. Silakan Pak. Bisa di-unmute dulu Pak. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Erwin Dwi Pranoto, asal Kabupaten Poso. Sekarang bekerja di Puskesmas Suatu Tahu, Lore Piore, Napu, Bu. Siap. Oke. Terima kasih Pak Erwin. Makasih banyak. Selanjutnya dari sini Watu Tuau ada berapa ya? Ada Ibu 2 orang, Bu. Ya, kalau Bu Restu dari Dari Lawangan. Puskesmas Lawangan. Oke. Ibu Febrianti, silahkan. Ibu Febrianti. Di-unmute dulu. Mohon izin Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Febrianti Talibe dari Puskesmas Olmokunde, biasa dipanggil Febi, sebagai nutrisionis terampil. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Teman-teman, kita ini 11 orang ya? 11 atau 10? 10 Ibu, mohon izin. 10 Bu. Kenapa saya hitungnya 11 ya? Tunggu bentar. Ibu Purnama gabung dengan 2 perangkat, Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih atas kenalannya, dan saya berharap teman-teman bisa bersama-sama di rumah ini dengan perasaan yang bahagia. Ya, segala duka nestapa, segala beban derita itu dihilangkan, hempaskan. Seperti itu ya. Ibu, saya mendengar nanti kita susah seminarnya. Ibu, nanti kita susah dunia ji. Oke teman-teman ya, itu hanya sekedar bunga-bunga di kehidupan kita. Yang penting kita jalani, yang penting kita lalui, semua berproses dan semua akan berakhir. Umur saja akan berakhir, apalagi cuma ujian itu, ya. Santai. Oke semua ya, tapi tetap semangat, tetap berproses mengerjakan. Kalau kita sudah kerjakan, kita sudah berikhtiar, kita sudah lakukan semua dengan sebaik-baiknya, tunai sudah. Tinggal kita lewati saja ujiannya. Selesai, ya. Jadi teman-teman, mari kita berproses bersama. Oke, sekarang nih sebelum kita lanjut di apa ya namanya ini, coaching agenda ya. Nah di coaching agenda ini saya ingin tanya-tanya dulu. Agenda 1, teman-teman didampingi oleh siapa WI-nya? Mohon izin Ibu, Ibu Vivi. Ada Ibu Vivi. Ya. Kemudian agenda 2. Pak Sigit Totok. Oke, Pak Sigit. Agenda 3. Ibu Dokter Gigi Silviani. Bapak ganti lagi namanya. Kambing itu Pak, 2 ekor. Oh, beraninya. Curiga penuh perhatian tadi ini, sampai Silviani diganti Silviana. Berat ini. Kenangan yang tak terlupakan ini. Ini jadi A. Bahaya ini. Oke deh, semua teman-teman semangat ya siang hari ini.
kita santai-santai saja, kita coba coaching agenda. Coaching agenda itu sebenarnya teman-teman, maaf kalau ribut ya, saya ini ada di Mars. Tahu planet Mars? Kalian sudah pernah ke sana? Saya ada di sini sekarang. Jadi agak ribut-ribut begitu. Di sini pergesekan antar planet ini ya. Jadi ya agak begini. Teman-teman, di coaching agenda ini kita hanya review sebenarnya. Ya, kita hanya mereview materi-materi yang sudah teman-teman lewati. Kenapa direview? Karena materi-materi itu nanti akan diujikan di seminar. Maka kita coba review, kita satukan persepsi, kemudian kita coba buat contoh untuk mengaktualisasikan atau mengimplementasikan segala hal yang ada di sudah diajarkan teori-teorinya di beberapa materi, diimplementasikan di kegiatan yang akan kalian buat. Demikian ya. Jadi kalian bebas mau ada segala sesuatu langsung bertanya, silahkan. Dan teman-teman, kita tidak usah banyak belok-belok. Saya hanya langsung mau mengajak teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat saja. Nanti sebentar saya tanya-tanya ke teman-teman. Teman-teman bisa jawab sesederhana mungkin. Seperti apa yang masih menempel di kepala, ya? Atau semua sudah di luar kepala? Ini saya curiga sudah di luar kepala ini. Sudah di luar kepala semua, jadi sudah tidak ada yang diingat. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan ada yang tersangkut-sangkut sedikit. Nah, teman-teman, saya mohon izin dulu ke teman-teman. Kan kita hari ini coaching agenda. Biasanya 1 minggu kemudian, sorry, bukan 1 minggu, tapi kalau di tanggal kalian ini tanggal 7, itu baru pembimbingan rancangan. Mau tidak kalian saya tawarkan, tanggal 7 yang untuk tanggal 7 kita mainkan di hari Senin. Bisa ya? Supaya supaya kalian sudah lebih cepat buat-buat, nanti kita coaching lagi di tanggal 7, coaching lagi di tanggal 7, tapi kalau sempat, kalau tidak ya sudahlah. Enggak usah kita coaching tanggal 7, kita langsung masuk di tanggal 12 dan seterusnya. Tapi kalau punya waktu banyak, nanti tanggal 8, tanggal 9 kah? Kita mulai sudah ini kan kita nanti akan ujian di tanggal 17 ya. Jadi kita coaching sudah mulai lah saya juga akan mengambil waktu untuk sering bertemu dengan kalian di luar waktu coaching, insya Allah seperti itu ya. Jadi demikian teman-teman, mudah-mudahan yang penting kalian bersedia. Senin kita coaching tanggal 7 tidak usah lagi kita coaching. Nanti tanggal 12 atau sebelum itu kalau ada waktu kita ambil coaching gitu. Dan 12 dan seterusnya kita coaching. Oke teman-teman, sampai di sini saya ingin bertanya nih teman-teman. Kalian lihat tidak Ibu Purnama? Ibu Purnama? Aman Bu ya, tadi Ibu belum kenalan, tapi sudahlah. Ibu saya sudah baca, Ibu dari Kayamanya. Bu Pur, tapi kalau saya mau kasih takut anakku, takut setan-setan, saya suruh nonton Ibu punya itu di Zoom. Coba teman-teman lihat. coba tadi Ibu pernah maju-maju sedikit begini, baru matanya menyala-menyala. Tadi sempat begitu. Coba perhatikan. Coba Ibu pernah maju-maju. Coba maju-maju. Menghadap ke layar, Je. Mengerikan kan? Layar dua layar Bu ini Bu. Iya, maksud saya layar laptop dong. Coba falak ini. Kan? Ini sama dengan falak ini. Oke deh. Bu Purnama, supaya tidak bikin habis baterai, matikan saja laptop tak. Nanti menghadap pakai HP saja. Tapi kalau tiba-tiba ada yang bertelepon bagaimana? Ya sudahlah, pokoknya mainkan saja. Mana bagusnya, ya? Oke. Sekarang teman-teman, siapa yang masih ingat materi agenda 1 apa saja yang kalian pelajari? Ada yang bisa bantu? Kita testing ya, Bu. Bu Restu. Bu Restu masih ingat agenda 1 apa saja yang Ibu dapatkan? Materi agenda, mohon izin Ibu. Yang seingat saya di materi agenda 1 itu yaitu agenda sikap perilaku bela negara, di mana terdapat 3 modul. Modul yang pertama, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara.
Modul yang kedua, analisis isu kontemporer. Modul yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Mohon izin, Ibu. Yoi, isi-isinya maksudnya. Atau apa yang masih diingat-ingat? Tambahan-tambahan dikit. Atau saya pindahkan. Kalau begitu, setelah Ibu Restu, coba kita dengarkan Pak Rifal. Pak Rifal, agak yang Bapak pelajari di agenda 1, apa yang Bapak masih ingat? Yang terkenang? Yang masih ingat. Sekalian selain Ibu Silva. Jadi masih ingat. Silviana. Nilai-nilai saja sih, nilai-nilai kebangsaan. Kalau Bapak sudah garuk kepala begini, saya sudah ragukan itu. Iya, maksud di luar kepala lain. Iya, sudah di luar yang lain ini. Nilai-nilai kebangsaan, Ibu, NKRI, memegang teguh landasan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar, kemampuan awal bela negara. Habis itu memilih apa lagi? Kemampuan awal bela negara. Cukup. Jangan Bapak mau ingat semua nanti. Oke, aman. Pak Erwin lagi. Pak Erwin, boleh Pak Erwin? Aduh. Silakan Pak Erwin. Di-unmute dulu, Pak. Sudah, Bu. Oke. Sampaikanlah, Pak, apa yang Bapak mau sampaikan. Di agenda 1 ada modul kesiapsiagaan, Bu. Oke. Jadi bagaimana kita bersikap menghadapi isu kontemporer, Bu. Bela negara. Oke. Ya. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi isu untuk tujuan membela negara. Sip. Selain itu, Ibu Febrianti, boleh tambahkan dulu ini opa-opa keterangan. Mohon izin, Bu. Di agenda 1 terdapat materi tentang analisis isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, dengan wawasan kebangsaan, Bu. Sudah agak-agak lupa ini, Bu. Siapa tahu ada ya teman-teman yang lain mau melengkapi penjelasan ini. Cukup. Oke deh, Ibu Febri, makasih ya. Ya, Bu, makasih, Bu. Jadi teman-teman, sama-sama kita mereview lagi, mengingat lagi bahwa di agenda 1 betul sudah tadi yang disampaikan. Ada 3 modul, 1 modul wawasan kebangsaan, 1 isu kontemporer, dan yang 1 kesiapsiagaan bela negara. Kalau Pak Rifai sudah garuk kepala, so dia itu Pak Rifai garuk begini keluar semua sudah zut gitu. Jadi teman-teman, agenda 1 modul 1 teman-teman diingatkan kembali dengan wawasan kebangsaan. Bagaimana sankrinya, bagaimana kita mendapatkan Indonesia itu bukan diberikan tapi diperebutkan dan sebagainya. Diajak di wawasan kebangsaan itu kita untuk aku padamu, ya, aku padamu Indonesia, mencintai Indonesia secara utuh, bangga kepada Indonesia secara utuh, sehingga kita menjadi aparatur sipil negara yang paham betul kita sekarang ada di mana, berperan sebagai apa, dan memberikan apa untuk Indonesia. Tapi awalnya harus bangga dulu, cinta dulu. Nah, mencintai dan bangga itu bisa kita berikan apabila kita tahu utuh tentang Indonesia, tahu sepenuhnya tentang Indonesia. Bagaimana yang kita ketahui bersama, Indonesia sekarang dengan berbagai sumber daya alam, ya, yang melimpah, kemudian bagaimana dengan jumlah penduduknya yang luar biasa bisa menjadi pasar dunia, dan berbagai hal yang terhebat dari urusan geopolitik dan geoekonominya. Bagaimana kepulauan kita yang terdiri dari beberapa selat, yang selat itu digunakan oleh bangsa-bangsa lain untuk jalur perdagangan, sebagai jalur dari negara satu ke negara lainnya. Dan luar biasanya Indonesia itu indahnya, sehingga wisatawan juga dari luar berlomba-lomba ke Indonesia. Dan bagaimana dengan energi yang tersimpan di perut bumi, luar biasa. Dan dari hal tersebut, teman-teman, kita mungkin sama-sama tahu bahwa ada yang namanya
lirikan-lirikan, ya. Ada yang namanya keinginan-keinginan pihak-pihak tertentu untuk menguasai Indonesia. Maka teman-teman masih ingat bagaimana teman-teman dikenalkan dengan aksi bela negara, betul? Ada rencana aksi bela negara yang sudah kalian buat. Kemudian lagi, bagaimana kita diajak untuk bisa mengetahui isu kontemporer. Ya, isu kontemporer apa saja? Ada isu tentang narkoba, terorisme, dan sebagainya. Indonesia sekarang ingin dikuasai oleh pihak-pihak asing dengan segala cara dan daya. Apa saja? Ada hoax disebarkan, ada hate speech untuk apa? Untuk memecah belah kita. Ya. Jadi ingat dulu saja cuma gara-gara Rica Jawa, Belanda itu nyaris menguasai kita hampir 350 tahun. Lantaran Rica Jawa yang mama-mama pakai diulek-ulek tiap mau bikin musuh, mau bikin macam-macam, Rica Jawa. Nah, apalagi sekarang yang teknologi sudah semakin canggih, maka yang diketahui di perut bumi apa saja? Emas, nikel, batu bara, dan sebagainya. Maka kita menjadi sorotan untuk dikuasai. Nah, sehingga untuk menjaga itu, kita diajarkan dengan yang namanya apa? Isu, analisis isu kontemporer. Teman-teman diajak bagaimana bisa menangkap, menganalisis permasalahan yang ada atau isu yang ada. Kemudian teman-teman juga diajak untuk dapat merumuskan solusi yang ada. Demikian. Modul 3-nya, kesiapsiagaan bela negara. Itu kemampuan kita, modal kita yang harus kita miliki. Teman-teman mungkin ingat ada modal intelektual, emosional, ya, modal insani, itu yang harus kita miliki, modal sosial, ketabahan, dan sebagainya. Dan juga kita harus tetap ingat di agenda 3, ada yang namanya apa nih? Di agenda 3 ada yang namanya, di agenda 1 modul 3, kesiapsiagaan bela negara itu ada tentang protokoler, bagaimana teman-teman menjadi paham posisi kedudukan, kemudian ada yang namanya etika, etiket moral, ya. Kemudian ada yang namanya baris berbaris. Cuman kalau virtual itu mungkin agak kesulitan, nanti kita ketemunya langsung. Ya, maka virtual tidak dibahas. Dan berbagai hal tentang kesiapsiagaan fisik, kesiapsiagaan mental, kesiapsiagaan jasmani. Ya, jadi mudah-mudahan teman-teman terlihat. Kemudian agenda 2. Siapa yang bisa jelaskan tentang agenda 2? Silakan. Ada Ibu Amalia. Agenda 2 yang masih teringat apa saja, Bu? Silakan. Terima kasih. Iya. Untuk agenda 2 itu tentang nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak. Ada 7 nilai dasar ASN. Ya. Ada yang bisa dijelaskan sedikit? Untuk berorientasi pelayanan itu bagaimana kita sebagai pelayan publik di dalam instansi kita bekerja. Bagaimana cara kita dalam menyapa, berorientasi pelayanan. Misalnya untuk memberikan pelayanan kepada pasien, kita harus senyum, ramah. Siap. Kemudian, terima kasih Ibu Amalia. Tapi Bu Manova, apalagi nih yang diingat dari agenda 2? Agenda 2 itu seperti yang dibilang tadi, ada 7 value dari berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kalau untuk berorientasi pada pelayanan, tadi juga sudah dijelaskan sedikit-sedikit bagaimana perilaku kita dalam melayani orang lain. Kalau di instansi kita, bagaimana cara kita melayani pasien, dan bagaimana cara kita menghargai teman. Di akuntabel kita dijelaskan bagaimana kita bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kompeten, bagaimana kita bisa membantu orang lain untuk terus belajar dan melakukan tugas dengan kualitas-kualitas terbaik. Harmonis, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Loyal, bagaimana cara kita tetap menjaga nama baik, baik itu instansi, kepala
kepala instansi, pimpinan, maupun negara. Adaptif, bagaimana cara kita menyesuaikan diri terhadap lingkungan, dan kolaboratif, bagaimana cara kita bisa bekerja sama dengan orang lain sehingga nantinya bisa membuat perubahan yang lebih baik lagi di tempat kita bekerja. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Bu Yerlince, gimana nih? Ada yang bisa disampaikan tentang agenda 2-nya? Yang teringat saja. Ya. Di agenda 2 tentu tentang nilai berakhlak. Di situ dijelaskan tentang panduan perilaku atau kode etik sebagai ASN, yaitu 7 pilar. Yang pertama berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Di dalam berorientasi pelayanan, kita dituntut harus ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Sedangkan di akuntabel, kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Sedangkan kompeten, kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Di harmonis, kita diajar untuk menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain. Sedangkan di loyal, kita harus menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Di adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi, dan mengembangkan kreativitas. Sedangkan kolaboratif, kita harus terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, serta menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sepertinya ini sudah semakin lengkap ya. Saya tanya dulu agenda 2. Teman-teman, agenda 2 teman-teman sudah menghafal atau betul-betul memahami tentang 3 panduan perilakunya dari setiap nilai. Paham? Atau seperti apa nih? Seperti yang Ibu Ice ya bacanya, panggilnya. Ya. Yang seperti Ibu Ice sampaikan. Kalau iya begini. Kalau tidak, diam-diam. Bagaimana nih? Kalian dikenalkan dengan 3 perilakunya? Ada kok panduan perilakunya? Ada. Ada. Oke, diajak untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut? Iya. Oke. Aman ya. Jadi kalau nanti mudah-mudahan teman-teman sudah terinternalisasi dengan nilai-nilai berakhlak tersebut, dan saya sangat berharap nilai-nilai itu nanti bisa teman-teman aktualisasikan di setiap tahapan yang teman-teman sudah temukan. Ya, cara mengaktualisasikannya yaitu dengan salah satu contoh, misalnya dalam pembelajaran, dalam tahap pembelajaran, saya mengaktualisasikan nilai apa? Kompeten, yaitu apa kode perilakunya. Dan kemudian jelaskan apa aktivitas yang kalian lakukan, merujuk pada kode perilaku yang sudah kalian tentukan. Ya. Oke, kemudian kalau di agenda 3, teman-teman siapa yang bawakan? Oh, Ibu Silvi ya. Apa yang kalian dapatkan? Ini baru ya, jadi silakan nih. Bisa Bu Hani? Silakan Bu Hani. Baik, mohon izin Ibu, di agenda itu yang saya pahami, yang masih saya ingat, ada peran dan kedudukan ASN. Di situ ada 3. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, dan yang ketiga sebagai pemersatu atau perekat bangsa. Terima kasih, Bu. Oke, silahkan nih yang lainnya apa yang didapatkan. Pak Rifal, tadi ini apa yang Bapak dapat? Dari Smart ASN itu di mana dituntut kita itu untuk bisa cakap dalam bermedia digital, akan tetapi dalam melakukan media digital adalah kode-kode etiknya dari skill etiknya, dari cara menyampaikannya di media sosial bagaimana, di situ diatur. Kemudian dari manajemen ASN, manajemennya, Bu.
Dari manajemen bagaimana pengembangan seorang ASN itu diatur bisa dari penghargaan, dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan, seperti itu Ibu. Oke. Jangan ketawa. Yakin kalau menyampaikan supaya orang percaya. Agaknya baru saya pura-pura begini tuh. Nah, jadi pura-pura percaya juga gitu. Ibu Hani ketawa. Memang seperti itu ya. Saya pura-pura percaya sama Pak Rival. Oh iya betul itu Pak. Oke, sudah betul yang Pak Rival bilang. Tapi Pak Rival belum garuk-garuk kepala, jadi saya belum yakin. Oke deh, teman-teman, Bapak Ibu semua, di agenda 2 tadi sudah oke ya, kita mengaktualisasikan nilai-nilai, dan nilai-nilai itu ada 7 nilai yang harapannya semakin profesional kalian, maka semakin paham terhadap 7 nilai. Semakin bisa diterapkan ke 7-7 ini. Tapi tidak bisa dipaksakan untuk di kegiatan yang memang tidak bersentuhan dengan nilai itu. Ya, jadi kalau mamanya Bu, kalau saya ngeprint bahan ajar atau ngeprint undangan, itu terkait dengan apa ya, harmonis enggak? Kalau ya Ibu nyaman menggeleng, kalau ngeprintnya langsung dengan mesin, kita enggak penting, enggak akan terkait nilai harmonis. Tapi kalau yang ngeprintkan itu teman kita sendiri, perlu tidak harmonis? Perlu. Jadi kita lihat aktivitasnya ya, harus pasti seperti apa. Kemudian di tahap 3, agenda 3, kalian dititipkan materi tentang kedudukan dan peran kalian sebagai aparatur sipil negara. Kalian dikenalkan dengan kedudukan kita sebagai aparatur yang mengerjakan semua tugas yang diberikan oleh pimpinan berdasarkan aturan yang berlaku, berdasarkan undang-undang. Kemudian peran kita apa? Sebagai perencana, pelaksana, pengawas. Fungsi kita apa? Yang disebutkan oleh Ibu Hani. Ujungnya perekat persatuan. Kemudian seperti apa? Kita harus mengenal manajemen ASN itu apa ranah. Apa yang kalian pelajari di situ? Sudah disebutkan oleh Pak Rival tadi. Kemudian Smart ASN apa yang dikenalkan? Walaupun di situ masih dikenalkan tentang literasi digital, tapi kalau menurut saya mari kita luaskan wawasan. Kita di situ diajak tentang mengetahui tentang culture-nya, bagaimana budaya berdigital, ya, kemudian bagaimana harus safety-nya, bagaimana skill-nya, bagaimana kita bisa mampu pergi digital dan sebagainya. Dan itu saya rasa teman-teman sudah sangat paham. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana sebenarnya kita akan membawa materi-materi tadi itu untuk kita implementasikan di tugas-tugas kita atau di kehidupan pekerjaan kita. Nah, teman-teman, kita masih punya waktu setengah jam lagi. Saya mau melihat hasil kerja teman-teman. Begini, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah memiliki kegiatan dan tahap dari hasil tugas di tupoksi kalian? Permasalahan yang kalian angkat dari tupoksi. Boleh kita lihat? Oke. Silakan teman-teman. Siapa nih bisa bantu saya? Bu Nyoman. Bisa share screen hasil kerjanya. Tapi yang bisa dari agenda 1, kemudian langsung ada kegiatan dan tahapan ya. Oke. Silakan. Tunggu Ibu, masih loading, kayaknya berat laptopnya. Oke. Bantu tepuk-tepuk biar cepat. Teman-teman juga yang lain boleh disiap-siapkan ya.
Selamat berjuang. Tunggu, Ibu. Sepertinya ada sesuatu. Ini, Bu. Suaranya tidak kedengaran, Ibu. Saya kira kalian ilmunya sudah tingkat dewa. Biar saya mute, kalian bisa dengar. Ternyata belum. Aduh, harus tambah ilmu lagi ini. Oke, untuk semua perhatian ya. Saya mohon perhatiannya Pak Rival, Pak siapa nih? Pak Erwin, semua bapak-bapak dan ibu-ibu mohon perhatian. Teman-teman, penggunaan penetapan isu pada saat kalian identifikasi itu usahakan kalimatnya negatif seperti ini: kurang tertatanya tempat penyimpanan arsip, kurang optimalnya. Kalau ini penggunaan tabung urin berulang untuk penampungan, berarti apa? Tingginya penggunaan tabung urin yang berulang. Oke? Nah, kemudian dicatat ya, ditulis apa yang informasi dari saya. Jadi kalimat-kalimat ini harus negatif, oke? Ini penggunaan darah untuk pemeriksaan HIV apa? Tingginya kah atau rendahnya atau apa? Ya, demikian untuk teman-teman. Nanti Bu Nova juga diperbaiki yang masih. Bisa turun lagi ke APKL-nya. Oke, untuk APKL cara kerjanya sudah oke. Kita pindah ke USG-nya. Penentuan USG juga sudah oke. Silahkan. Ini mana yang ranking satunya? Yang ini, Bu. Kenapa bisa itu ranking 1? Dia totalnya 13. Astaga, terbalik. Yang ini, Bu. Iya, enggak terbalik lah. Yang di bawah juga tadi ranking 3. Salah ketik. Oke, silakan turun lagi. Silakan turun lagi. Kita fishbone. Bisa lihat ke atas tadi USG-nya. Apa permasalahannya yang paling bawah? Tidak optimalnya penggunaan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium ya. Ya. Nah, silakan turun. Berarti di kepala ikannya tidak boleh tidak optimalnya. Oh ya, betul sudah. Oke. Keren, turun lagi. Oke, gagasannya adalah peningkatan berarti ya? Atau apa? Iya, Ibu. Membuat formulir permintaan laboratorium. Oke. Ya, bisa turun lagi. Oke. Berarti di atas cocok ya, di atas tadi ya nanti diperbaiki lagi, tapi nanti aja. Bisa turun. Nah, ini rancangan judul. Kalau judul itu kalimatnya harus positif. Berarti ini kalimat permasalahan. Jadi nanti gagasannya. Di atas itu harus dimasukkan gagasannya. Kalau tadi berarti peningkatan apa gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semua mohon perhatian. Semua mohon perhatian untuk kegiatan. Kalau boleh nanti teman-teman mengoptimalisasikan penggunaan formulir. Itu kegiatan 1 itu bagusnya kegiatan persiapan, ya. Kegiatan persiapan itu berarti persiapan
kegiatan aktualisasi. Ya, kalian semua catat. Saya nanti periksa tidak ada lagi yang salah. Ya. Di awal kegiatan persiapan aktualisasi. Tahapan pertama adalah bertemu dengan mentor atau konsultasi mentor. Oke. Nah, kalau yang kedua, dirimu mau apa? Mau bikin sosialisasi? Oh, sosialisasi sama petugas di puskesmas saja, Ibu. Oh, ke dokter sama ke bidan sih yang pentingnya, karena kan mereka yang mengelola poli. Oke, bisa turun lagi saya lihat di bawahnya apa? Kedua, membuat desain mencetak lembar apa nih? Permintaan lab. Oke, turun lagi. Ketiga. Yang ketiga tadi. Melakukan sosialisasi penggunaan formulir. Yang keempat. Monitoring evaluasi. Selesai ya? Ya. Oke. Tadi kegiatan 2 teman-teman, yang bagi yang melakukan sosialisasi, tolong kegiatan 2-nya membuat media sosialisasi. Untuk semua. Ya. Kalau ada mau membuat materi, masukkan di situ. Satu kegiatan, 3 tahapan. Oke? Semua ya? Semua yang lain tangannya begini supaya kelihatan. Oke. Terima kasih. Jadi ini hanya untuk yang umum-umum saja. Kalau mau ada sosialisasi di dalam kegiatan tersebut, maka kegiatan 1 persiapan, tahapannya konsultasi mentor, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 nanti menyesuaikan. Terkadang ada koordinasi dengan kepala apa, dan seterusnya. Tapi kalau belum ada, dikosongkan. Ya. Kemudian nanti kan kita konsultasi, ada bimbingan. Jadi nanti kita coba isi. Kemudian kegiatan 2-nya membuat media sosialisasi. Kalau mau buat leaflet, bisa. Jadi misalnya kegiatan tahapan 1 mengumpulkan referensi materi yang akan, pokoknya mengumpulkan referensi. Kegiatan tahapan 2 bisa membuat leaflet, tahapan 3 bisa membuat poster kalau ya, dan seterusnya. Tapi kalau yang hanya membuat leaflet berarti langsung habis mengumpulkan materi, langsung membuat leafletnya, merancang, langsung mencetak tahap 3-nya. Ibu, kalau saya kan ini nanti media sosialisasinya memang hasil cetakan dari lembar ini, berarti tetap nanti bikin membuat media sosialisasi atau boleh ini membuat desain dan mencetak lembaran labnya? Ini lembaran ya. Formulir permintaan lab. Oke, ada berapa? Dirimu mau mengukur pemahamannya atau tidak? Mengukur. Berarti pakai apa? Pakai kuesioner. Pretest post-test? Mungkin, oh iya Ibu, pakai pretest post-test. Oke, berarti membuat media sosialisasi. Oh, tetap berarti Ibu ya? Ya, 1 membuat apa, lembar apa, 2 membuat soal pretest post-test. Oke? Baik Ibu. Kalau belum sampai 3 tahap, berarti tahap 1 bisa mengumpulkan referensi. Atau misalnya dirimu mau bikin monitoring, misalnya nanti kita bahas itu. Yang penting saya yang umum-umum dulu ya, supaya semua teman-teman sekelompok kita punya gambaran. Ya, jadi pokoknya awal membuat media. Kalau cuma 1 ya berarti buat media yang 1. Kemudian sosialisasinya, di sosialisasi itu kalau mau ada simulasi silahkan. Ada pertamanya pretest dulu, terakhirnya post-test dan seterusnya.
Di kegiatan 4 bisa ada evaluasi, ya, bisa monef ya, monitoring, evaluasi. Nah, monitoring evaluasi itu untuk melihat bisa pemahamannya yang dilihat, bisa peningkatan yang dimaksudkan yang mau dilihat, seperti itu. Oke, ini hanya umum-umum saja teman-teman. Kemudian kita kembali ke aktualisasi. Sorry, bukan aktualisasi. Kita mau coba lihat ke ya aktualisasi nilai. Bu Nova bisa naik ke atas? Sorry ya ini tadi ada yang ada umpamanya untuk konsultasi mentor ya pertama, atau coba lihat di turun lagi ke bawah di sosialisasi saja ya, misal disosialisasikan ada yang misalnya ini mencetak lembar permintaan. Ini kegiatannya cuma mencetak ya? Iya. Oke. Berorientasi berorientasi pelayanan. Kode etiknya masuk tidak? Tidak. Tidak. Kalau saya sambung ke pada saat mencetak itu melakukan perbaikan tiada henti. Jadi pada saat mencetak tercetak misalnya jelek, saya perbaiki. Masuk tidak berorientasi pelayanan? Masuk, Ibu. Oke. Umpamanya saya mencetak, bisa saja saya cetak lembarnya kecil-kecil. Tapi karena masyarakat ini banyak yang juga lansia, yang matanya agak rusak-rusak, saya cetak yang sesuai dengan kebutuhan si masyarakat, agak besar-besar. Itu masuk enggak? Masuk, Ibu. Oke, untuk semua teman-teman begitu cara melihatnya. Lihat aktivitas kita dan lihat apa pelayanan yang mau diberikan. Bisa Bu Wayan ya? Bisa, Ibu. Oke. Itu baru satu ya. Kita tes lagi yang lainnya. Bisa. Apa nih? Mencetak tadi ya. Kemudian coba yang mencetak saja. Mencetak kan agak susah, ya. Mencetaknya agak susah karena dia tidak ini. Bisa turun lagi? Mana mencetaknya? Saya nggak lihat. Oh sorry, ya. Yang ketiga, yang keempat ini apa nih? Berorientasi pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Oke. Harmonisnya anggaplah tidak karena mencetaknya cetak sendiri ya. Ya. Oke. Loyal pada saat mencetak masuk enggak? Ini pakai alatnya siapa? Kenapa, Ibu? Ini pakai alat cetaknya siapa? Alat cetaknya Puskesmas. Nah, perlu tidak kita menjaga barang milik negara? Iya, perlu Ibu. Perlu. Di nilai Pancasila ada tidak? Ada. Oke. Kalian akan sulit enggak menentukan nilai loyal? Di nilai akuntabel sama nilai loyal yang agak sedikit kesulitan biasanya, Ibu. Siap. Maka teman-teman, kalau di akuntabel silahkan lihat nilai yang berkesesuaian. Nanti kita coba ya, nanti kita lihat. Tapi kalau di nilai loyal, teman-teman kalau tidak ada menjaga nama baik, tidak tersentuh dengan itu, kemudian menjaga rahasia tidak tersentuh dengan itu, maka masuk di memegang teguh ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila yang kita harus implementasikan di kehidupan kan semua nilai. Iya. Menjaga barang milik negara ada tidak di Pancasila? Ada. Ada di butir. Untuk tidak diskriminasi ada tidak? Ada. Untuk adil ada tidak? Ada. Maka silahkan teman-teman. Segala hal mencetak pun sebenarnya kalian bisa masukkan loyal terkait dengan Pancasila. Ya, ambil nilai-nilainya. Ini yang kemarin yang saya ceritakan tadi bahwa kemarin barusan kita ujian, ada peserta-peserta yang pada saat coaching agenda begini, mereka bagus sih, kuat mempertahankan pemahaman di pembelajaran awal, substansi.
Sehingga pada saat saya sampaikan begini-begini, mereka sudah abai. Artinya merasa bahwa, santailah, kita sudah dapat juga di awal. Belum tentu juga yang Ibu Dewi bilang betul. Bisa saja memang belum tentu yang saya bilang betul. Tapi ternyata pas ujian, yang sudah saya sampaikan berulang, mereka buat. Tapi namanya abai itu kan ada di otak, di hati. Akhirnya terimplementasi seperti apa yang di hati. Tapi saya tidak masalah, karena saya sudah menjalankan segalanya dengan baik, menurut saya baik. Menurut saya tepat sesuai tupoksi lah. Dan akhirnya mengujinya ya menyerang. Kenapa? Karena kok bisa begini. Nah, penguji ini kenal sekali kalau bertemu saya pasti mereka aman. Kenapa aman? Artinya tidak banyak yang dikoreksi, tidak banyak yang harus dinilai dan macam-macam. Ya saya tidak apa-apa. Saya cuma sampaikan bahwa bagus teman-teman ini berintegritas. Jadi tidak mau merubah ya seperti itulah. Padahal saya sudah sampaikan pada saat coaching agenda, teman-teman kalau ada yang tidak berkesesuaian atau menganggap mungkin kok Ibu Dewi bilangnya begini, ternyata yang saya terima di materi begini, disampaikan sehingga saya bisa menyampaikan bahwa kenapa di sana dibilang begini, kenapa di saya bilang begitu. Karena teman-teman ada memang materi yang memang digunakan untuk sebagai materi. Kalau di saya di coaching agenda ini implementatif, ya sudah langsung digunakan khusus masuk ke rancangan, gitu. Jadi kalau teman-teman dapat info yang begini sampaikan, ya. Jadi Bu, kok waktu itu kita dibilang begini, nanti diluruskan. Demikian, ya. Jadi untuk mengambil nilai-nilai tadi, mudah-mudahan teman-teman tidak bisa berkompromi untuk kalau tidak paham tanya. Kalau bingung, misalnya kok dibilang di sana begini, di sini begini, tanyakan. Oke? Baik, Ibu. Oke, semuanya. Jadi nilai-nilai ini tolong nanti diperkaya, silahkan. Tidak dipaksakan diperkayanya ya. Kalau memang tidak bisa, jangan paksakan. Tapi kalau tidak tahu, jadi beda tidak tahu dan tidak bisa. Ya, kalau tidak bisa, tidak connect, tidak kena, itu jangan dipaksakan. Tapi kalau kalian tidak tahu, itu ditanyakan, begitu. Ya. Karena bukan berarti kalian tidak tahu itu tidak bisa. Ibu, kayaknya saya tidak bisa dapat di loyal. Langsung diam. Oh, jangan salah sayang. Karena bisa saja kalian tidak bisa dapat itu, tapi bisa sebenarnya di situ. Ya. Nah, kejadian kemarin begitu. Mereka menganggap karena tidak bisa mereka diam. Padahal kan harus ditanyakan, harus dikonfirmasi. Demikian. Ya, sampai di sini teman-teman ada pertanyaan enggak? Mau ini sini Bu, yang mau tanya. Saya mau tanyakan, ini model tabelnya sudah seperti ini. Kalau dari segi ini core values-nya ini kan ada 2 versi. Ada yang satu itu dituliskan bukan dari jenis ada seperti ini. Ada yang dituliskan nilai core values-nya seperti berakhlak. Ya, ada yang adaptifnya, loyalnya. Bagaimana itu Ibu? Begini, ini saya curiga hanya penugasan. Ya. Ini hanya penugasan. Jadi supaya mudah si Bu Nova menentukan ada atau tidak si nilai-nilai ini di setiap tahapan, gitu. Tapi kalau yang Pak Rival tanya mungkin kolom yang untuk rancangan kalian, gitu ya? Iya, maksudnya ada sign-nya Bu. Oke, ya beda memang. Ini beda ya. Nanti saya akan bagi sebentar untuk kalian membuat yang rancangan. Tapi tolong kalian buat dulu. Jadi tugas kalian catat, kalian harus bisa memperkaya nilai-nilai di setiap tahapan. Ya, di setiap tahapan. Kemudian kalian harus merevisi kembali kegiatan dan tahapan yang kalian buat, dan nanti pada saat konsultasi itu yang akan saya revisi lagi. Jadi tolong diperbaiki dulu. Oh, begini Bu Dewi bilang kegiatan 1 itu. Jadi jangan ada lagi yang kegiatan 1 bukan persiapan ya. Dan tahapan 1-nya adalah konsultasi mentor. Dan selanjutnya silakan kalian buat 1 kegiatan 3 tahapan. 1 kegiatan 3 tahapan Ibu ya. Setiap kegiatan 3 tahapannya. Iya, ada 3 tahapannya ya. Oke.
Berarti merevisi ya, kembali tahapan-tahapan. ya, yang kalian sudah buat kan? Kalian Ya. lihat mana ya, seperti Apa yang mau dirubah? apa yang mau dirubah, apa yang misalnya kalian kan pasti sudah buat waktu itu. Belum tentu juga benar semua atau bahkan sudah bisa benar semua, ya. Tinggal kalian coba pindahkan ke tabel yang saya berikan. Nah, tadi pertanyaannya lagi. Tadi kalian sudah diajarkan bagaimana mengkaitkan agenda masalah yang kalian dapatkan dengan agenda 3. Sudahkah? Permasalahan yang kalian dapatkan dengan agenda 3. Adakah kalian diajarkan? Bisa suaranya saya dengar? Saya tidak lihat. Pak Rival bagaimana? Diajarkan tadi? Permasalahan dalam bentuk bagaimana ini, Bu? Maksudnya? Permasalahan yang diangkat dari tupoksi. Oh, dari Tadi tupoksi. belum ada kayaknya Ibu. Kita cuma disuruh menganalisis masalah. Nah, ya. Hanya dari apa yang kita lihat. Tapi belum sesuai dengan tupoksi kerja. Oh ya. Agenda 3 tadi ya? Oke. Oke, teman-teman. Jadi tugas kalian, kan kalian kan punya permasalahan semua ya, kayak tadi Bu Nova, permasalahan yang sudah diambil atas usaha dengan USG-nya. Bisa ya? Nah, itu permasalahan itu, yang satu itu yang sudah prioritas, coba tolong kalian apakah namanya ya? Kalian kaitkan dengan agenda 3. Seperti itu. Dinarasikan. Seperti apa permasalahan yang kalian dapatkan dikaitkan dengan agenda 2. Tahu tidak kenapa saya berikan ini? Karena pada saat nanti kalian ujian seminar akan ada pertanyaan di indikator evaluasi. Indikator evaluasi 1 adalah begini. Peserta mampu menemukan permasalahan yang berkualitas melalui alat analisis dan terkait dengan agenda 3. Dan mampu mengaitkan dengan agenda 3. Ya. Jadi, bagaimana sebenarnya permasalahan kalian itu terkait tidak dia dengan agenda? Berarti terkait dengan peran dan fungsi ASN. Terkait dengan manajemen ASN ya, dan smart ASN. Oke? Iya. Berarti kalau dalam segi begini Bu, kalau macam dari segi misalnya tingkat prevalensi, contohnya Ibu ya, tingkat prevalensi angka kejadian hipertensi, nah itu yang kita mau tekan. Kita tekan. Berarti tingginya itu masalah ya? Itu masuk, kira-kira kalau menurut Ibu masuk itu di dalam, kalau menurut saya masuk sih Bu, karena itu posisinya kemungkinan dari manajemennya kita yang kurang baik sehingga terjadinya itu peningkatan hipertensi. Menurut dirimu masuk tidak? Masuk, Ibu. Ya iyalah masuk memang. Ya. Bisa ya? Jadi begini ya. Bisa Ibu. Masuk. Terus mau tanyakan, boleh ini mau tanyakan dalam bagian ini. Boleh tutup dulu Ibu Nyoman, makasih ya. Rancangan. Makasih. Terima kasih Bu. Ya. Bagaimana Pak Rival? Iya, saya mau tanyakan juga sebenarnya ada keterkaitan dengan tadi itu DP tabel. Oke. Jadi itu dokumentasinya dalam bentuk, kalau misalnya kita dalam bentuk konsultasi jelas ada perekaman gambar. Itu dilampirkan ke dalam tabel itu berarti Bu? Kita lampirkan atau bagaimana? Itu untuk bukti-bukti belum. Kalian baru merancang ini. Nanti hasil ya baru silahkan dimasukkan ya. Untuk teman-teman semua, saya kirimkan dulu contoh tabel. Sebenarnya tabel ini nanti saya bagi tanggal 17. Iya. Tanggal 7. Iya. Tabel ini saya bagi tanggal 7. Atau tidak usah dulu. Saya bagi hari Senin saja di tabel. Supaya jangan tambah pusing. Jadi saya bagi itu nanti hari Senin. Berarti kita yang untuk tanggal 7 masuk sudah Senin ya. Teman-teman, Senin itu kita masuk sekitar 8:30 lah, gitu ya.
Nanti saya kabarkan. Atau bolehlah 8:30. Nah, yang teman-teman harus pahami seperti yang Pak Rival sampaikan tadi, bahwa keterkaitan tingginya prevalensi apa tadi bla 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 atau peningkatan atau tingginya itu terkait dengan apa? Terkait tidak dengan manajemen ASN menurut kalian? Sangat terkait. Makanya kalau saya mengajar agenda 3, saya akan mintakan teman-teman pertama mencari kata kunci. Kata kunci itu apa? Seperti tadi yang Pak, kata kunci itu sebagai bridging. Bridging itu jembatan untuk mengambil, untuk pada saat kalian mau mendeskripsikan supaya gampang, maka itulah fungsi kata kuncinya. Gitu. Contoh, di manajemen ASN kalau kata kunci kinerja ada enggak? Bisa ya? Kinerja, kompetensi, kemampuan, profesional, dan sebagainya. Di Smart ASN, apa yang bisa jadi kata kunci? Skill digital, safety digital, digital safety, dan sebagainya. Internet, teknologi, dan sebagainya. Cara, jadi saya mestinya ini di agenda 3, kalian dikuatkan, bagaimana mampu kalian melihat kedudukan kalian, peran kalian, sehingga kalian mengetahui peran tersebut dan mampu lebih tajam melihat permasalahan-permasalahan itu ada di ranah mana. Di ranah manajemen ASN kah? Di ranah Smart ASN kah? Di ranah kolaborasi kah? Kalau kolaborasi itu masuk di manajemen ya, masih keterkaitan keterhubungan. Nah, jadi teman-teman, seperti Pak Rival sampaikan tadi, Bu, kayaknya terkait deh Bu. Maka cara kalian mengaitkan permasalahan kalian dengan manajemen ASN, coba kalian lihat apa penyebab dari masalah itu. Tadi kan Bu Nyoman kan punya kan, ini Bu, ini Bu, ini Bu, ini Bu. Dari ini terkait tidak dengan manajemen ASN. Untuk mendeskripsikannya supaya cantik, caranya ambil kata kunci tadi. Misal, permasalahan di atas terkait dengan agenda 3, di mana masih rendahnya, misal ya, masih rendahnya pemahaman. Kan penyebab-penyebab itu ada penjelasan. Penyebab itu kan memberi tahu kita ranah permasalahan, ranah penyebab permasalahan itu. Ambillah yang sesuai dengan manajemen. Intip di penyebab itu yang kaitannya dengan manajemen. Biasanya kan di penyebab itu bisa kompetensi petugas yang rendah. Ada begitu ya, Bu Nyoman ya? Pemahaman yang rendah, itu masuk di manajemen tidak? Masuk, Ibu. Iya, jadi permasalahan tersebut terkait dengan rendahnya kompetensi atau keterampilan dan pemahaman dari petugas dan belum tersosialisasinya dengan baik masalah ini. Itu keterkaitannya. Terkait dengan Smart ASN seperti apa? Belum digunakannya atau diapakan modal internet yang ada di masih rendahnya skill digital yang dimiliki oleh petugas. Oke ya. Jadi teman-teman, untuk keterkaitan itu kalian masukkan apa ya maksud saya? Kalian masukkan kalimatnya itu harus negatif. Keterkaitan permasalahan. Bisa ya? Bisa, Ibu. Nah, indikator berikutnya adalah ada indikator ketiga, peserta mampu mengaktualisasikan nilai aneka dan mampu mengkaitkan kegiatan dengan agenda 3. Oke? Tadi Aneka atau berakhlak? berakhlak. Ya, salah ucap. Salah sebut. Jadi Ibu Nyoman, yang Ibu Nyoman sudah sampaikan tadi, aktualisasi nilainya ya, dengan berakhlak, itu di indikator ketiga. Kemudian juga peserta diharapkan mampu mengkaitkan kegiatan yang kalian temukan itu dengan agenda 3. Oke, jadi tugas kalian sekarang memperbaiki kegiatan dan tahapan. Oke. Kemudian coba melengkapi nilai-nilainya. Oke.
kemudian membuat deskripsi keterkaitan permasalahan dengan agenda 3. Deskripsinya nanti berupa narasi, Bu, atau Narasi. kita buatkan kolom narasi? Narasi. Ya, nanti kita kan ketemu Senin, insya Allah. Iya. Di Senin itu saya langsung bagi tabel supaya mulai Senin itu baru kalian bergerak. Karena kalau dari sekarang kalian sudah bergerak tabelnya, nanti kalian tapi bisa juga sih sebenarnya. Gimana ya? Sudahlah. Ini kan masih coaching agenda. Bahkan sebenarnya kalian 7 hari dari sekarang baru masih dapat tabel, ya. Jadi udah sekarang buat saja seperti yang tadi, perbaiki, diperkuat itunya keterkaitan permasalahan dengan agenda 3. Kemudian teman-teman buat juga keterkaitan kegiatan dengan agenda 3 ya. Tapi keterkaitan kegiatan boleh juga kalian narasikan. Sebenarnya begini, dinarasikan ini hanya sekedar membuat kalian punya modal. Karena nanti pada saat ujian, itu kalian akan narasikan. Tapi pada saat membuat rancangan, itu tidak dinarasikan, hanya ditulis saja. Terkait manajemen atau terkait smart. Tapi kalau kalian tidak belajar narasikan dari sekarang, nanti kalian pelongo-pelongo pada saat ujian. Gitu. Ya, boleh ya? Boleh, Bu. Ini untuk modal kalian sebenarnya. Oke, teman-teman, Ibu Amelia, Ibu Yerince, Ibu Hani, semua, Ibu Restu, Ibu Selvi, ya, Ibu Febri, kalian aktif kan menggunakan laptop? Oke, aman berarti. Ya, silakan mengerjakan dulu, santai-santai sedikit, tidurlah dulu. Yang paling penting, karena saya lihat Pak Rifan itu sudah tenggeng dia. Sudah susah dia antara mau membuka mata dengan mau matanya tertutup secara otomatis. Oke teman-teman, kita masih punya waktu sedikit lagi di pertemuan ini, maka kalau ada pertanyaan silakan. Untuk semua, silakan ya kalau masih ada pertanyaan. Kayaknya teman-teman ini saya membantu ini Bu. Saya juga sih bisa berikan satu contoh masalah dengan keterkaitannya Ibu seperti apa itu misalnya. Oke. Ya. Sip. Sekarang Ibu lebih Nova. menggambarkan. Ya. Ya, Ibu Nova, contohkan permasalahan tak. Silakan. Berarti nanti permasalahannya jadi optimalisasi penggunaan. No, permasalahannya sudah betul tadi. Belum optimalnya penggunaan formulir permintaan laboratorium. Nah, terkait tidak dia dengan agenda 3? Agenda 3-nya terkait, Ibu. Seperti apa? Coba jelaskan. Karena di sana kan ada agenda 3 tentang manajemen ASN. Kalau di manajemen ASN itu semua terjadi karena yang pertama kan kurangnya SDM. Jadinya manajemen untuk alur ke lab itu kurang karena awalnya tidak ada petugas analis di sana. Kemudian apa lagi? Kalau yang di Smart ASN, di sana juga masih banyak tenaga-tenaga yang kurang bisa mendesain sehingga tidak ada yang membuat desain permintaan laboratorium, Ibu. Oke, terima kasih. Bagaimana Pak Rival? Aman contoh tadi? Aman. Oke, lebih memperkuat sih. Jadi sudah lebih kena ya. Kalimatnya dinegatifkan, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada kata-kata kunci di manajemen ASN dan Smart itu untuk bisa kita hubungkan, kita pakai. Tapi kalau mau lebih gampang lagi, lihat penyebabnya kita punya masalah itu apa sebenarnya. Baru kita lihat kata-kata kunci yang kena dengan manajemen ASN, itu kita ambil untuk menjelaskan. Ibu Nyoman tadi cuma begitu saja caranya dia. Ya, dia lihat penyebab masalahnya, baru dia lihat yang terkait manajemen ASN, baru dia kaitkan. Dia lihat lagi di penyebab masalah itu yang terkait dengan Smart ASN, baru dia kaitkan. Makanya disebutkan tadi rendahnya kemampuan membuat ya, merancang, menggambar, membuat secara digital. Gitu deh. Silakan pertanyaan yang lainnya. Langsung bersuara ya, saya tidak bisa lihat raise hand-nya. Silakan. Ibu, silakan. Saya mau bertanya yang terkait APKL itu
ada berapa versi sebenarnya Ibu? Karena kan saya dengar, saya lihat dari teman, ada katanya yang harus pakai nilai, habis itu ada yang pakai standar kelayakan Ibu. Oke. Kalau saya lebih ke yang kalian pakai tadi. Yang Nyoman kasih contoh. Jawabannya atau pertanyaannya kenapa? Jawabannya adalah versi itu banyak, tapi itu semua dimungkinkan digunakan karena lembaga administrasi negara sudah mengelaborasi berbagai konsep untuk digunakan oleh kita. Tetapi saya sebagai pemegang agenda juga memilih yang lebih tepat menurut saya, yang lebih pas. Kalau saya juga sering mengiyakan teman-teman untuk men-scoring, ya enggak masalah. Tetapi ada konsekuensinya. Kalau kita scoring, teman-teman, kita harus mampu menjelaskan kenapa isu 1 kita kasih angka 5. Kenapa isu 3 2? Apa bedanya? Silakan jelaskan. Itu baru 1 isu sayang. Dan baru 1 kriteria. Kalau kalian ambil 4 isu dan ada 4 kriteria APKL, silakan kalian teto satu-satu. Kalau penguji bertanya, ya pingsan. Tapi kalau penguji tidak bertanya, kalian bersyukur. Tapi kan semua harus kita siapkan. Pada proses penyiapan itu kalian bisa masuk rumah sakit cuma gara-gara mempersiapkan. Jadi kita ambil yang memudahkan. Kalau diconteng-contreng atau dicentang itu, kalian hanya bilang, aktualkah dia? Ya, centang. Atau tidak aktual? Tidak, jangan dicentang. Selesai. Tidak perlu ada keterangan, karena dia hanya ya dan tidak. Tapi kalau kalian bikin angka 3, kenapa dia 3? Karena Bu, dia itu aktualnya 3 tahun terakhir isunya. Oke. Kemudian isu nomor 4. Kenapa dia 4? Karena Bu, dia mau dijelaskan sampai pingsan. Oke? Jadi, tapi enggak masalah. Saya kalau teman-teman mau begitu enggak masalah. Saya oke. Cuman kalau teman-teman mau lebih ringan, tentang. Saya kan orangnya easy going. Kalau ada yang cuma ditiup, ditiup saja. Tidak usah ditulis, gitu ya. Jadi kita ambil yang lebih menyantai-nyantaikan. Kemudian, Bu, nanti kan kalian biasanya kalau habis kayak tadi ya, habis dicentang-centang pas masuk USG kan, yang tidak memenuhi syarat tidak diambil lagi, kan? Nah, tapi pada saat kalian men-scoring, kita tidak perlu lewat USG, nggak usah bikin USG-nya. Kenapa? Karena kan sudah ada urut-urutan, sudah ada ranking pada saat kalian men-scoring di APKL. Nggak perlu ini, nggak perlu di USG. Kalau kita yang centang pakai USG. Cuma ada kendala juga. Kalau scoring, ada yang scoring biasanya teman-teman kasih angka rendah. Kemudian yang angka rendah itu nggak ditahu apakah dia memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tapi nggak masalah juga sih, karena kan kita tidak pentingkan itu. Kita mau ambil yang ranking 1-nya. Yang penting saya titip ke teman-teman. Fungsi APKL adalah untuk memvalidasi, untuk melihat kualitas permasalahan. Berkualitas tidak dia? Kenapa berkualitas? Dia asumsinya berkualitas itu adalah permasalahan yang mampu atau layak untuk dicarikan solusinya. Gitu. USG itu untuk menapis. Menapis, mampu tidak kita mengerjakan, kita menentukan prioritas yang paling unggul yang akan kita kerjakan dalam 1 bulan. Maka ditapis dengan USG. Demikian ya untuk pertanyaan Bu. Begitu. Makanya tadi saya lebih sepakat yang cara Nyoman tadi. Centang aja USG selesai. Ada teman-teman bahkan yang langsung USG nggak lewat APKL. Kalau saya nggak memungkinkan itu. Karena ingat, indikator evaluasi itu dimintakan peserta harus mampu menemukan permasalahan yang berkualitas. Berkualitas itu ukurannya APKL, bukan USG. Tapi ada beberapa yang mengiyakan USG. Kalau dapat penguji yang iya saja enggak masalah. Kalau dapat penguji yang keras, dia langsung tanya kenapa langsung disaring. Apakah yang disaring ini betul-betul semua sudah pasir?
Atau mungkin masih ada bongkahan batu besar. Iya Bu, memang dari tadi juga semua Ya. harus dari PKL. tutor yang pertama, kedua harus pakai PKL memang sih Iya. Tapi penjelasannya. ada beberapa juga yang tidak pakai. Tapi saya juga enggak masalah. Cuman kalau masuk ke saya Alangkah paksa baiknya lebih PKL. pakai. Iya Bu. Boleh kalau tidak pakai, cuman nilai kita rendah. Itulah Di alangkah baiknya indikator pakai. indikator 1 ya. Karena kita Heeh. diminta untuk cari per kualitasnya. Itulah. Demikian ya. Jadi Iya Bu. mudah-mudahan teman-teman bisa mengerjakan dengan baik dan nanti kita ketemu. Jadi intinya begini. Sebentar istirahat, ini tidurlah dulu. Ya. Saya lihat sudah ada beberapa yang menguap-menguap, matanya sudah susah dibuka. Nah, tidur Erwin. dulu. Ya, tidur. Betul-betul tidur yang maksimal. Setelah tidur yang maksimal selesai, bangun mengerjakan. Kan masih Senin kita ketemu. Senin baru kita mulai sudah segar lagi untuk saya bagikan itunya. Dan nanti kita cari waktu kan setelah yang untuk tanggal 7 saya sudah bagi sekarang kan. Nah, nanti tanggal 12 atau saya bagi saja ya. Supaya kalian yang sudah mampu, yang tidak mengantuk mungkin bisa mengerjakan kalau mau. Saya bagilah. Iya, Supaya siap, saya Ibu. bisa ya, supaya besok apa Senin saya janji? Senin ya? Senin. Senin ya. Kalau saya juga sudah saya mampu, kalian mampu. Kenapa tidak kita lihat ya? Oke, kalian teman-teman silakan ambil di room chatnya. Ya, saya pamit saja ya. Berterima kasih ke teman-teman sudah mau berkolaborasi dengan baik. Dan saya mohon maaf ke teman-teman apabila banyak hal yang mungkin membuat teman-teman kurang berkenan. Sehat-sehat. Insya Allah kita jumpa-jumpa di pertemuan Senin. Tabe Ibu Mala. Kayaknya saya pamit dulu ya. Kalian silakan upload dari room chatnya. Terima Iya, kasih. Ibu. Terima kasih banyak, Saya Ibu. pamit sama Bu Mala, teman-teman semua ya. Pamit ya. Assalamualaikum. Iya, Selamat waalaikumsalam. Terima kasih, siang. Bu. Tidur nyonya. Terima kasih Bu. Masih ada waktu 3 menit. Iya, bagaimana? Coach Erwin, bagaimana? Coach Tidur Erwin dulu. sehat pencernaan? Mau tidur. Sebentar tutup dari matanya Kak Erwin. Berarti orang mau bikin tugas dulu ini, guys. Terserah mau buat atau tidak. Berarti dibilang Ibu Dewi tadi orang tidur dulu. Iya, itu tugas kapan mau di-backing? Maksudnya? Nanti hari Senin. Apa kita? Ini kegiatan individu, jadi mana-mana, Jo. Tidak ada. Ada kegiatan kah? Ada kegiatan kah? Tugas kelompok. Ada tugas ada kelompok. kayaknya Kak. Ya cuman ada ini kayaknya. dulu. Ini saja Sini tahu sudah yang ada. dikasih tadi. Cuman ini. Oh, berarti nanti tahan nanti Saya stop tanggal dulu 7 baru tolong recording. buat. Oh, Iya, iya, tolong. astaga.